Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Pati. Salam Jinso dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini kita akan membahas sedikit soal terkait 3 hal. Yang di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hipnosis, metafisika dan juga tenaga dalam. Nah, ini saya jelaskan berdasarkan apa yang saya tahu dan apa yang saya pernah lihat juga. Lihat ya, lebih ke sana. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan menceritakan kenapa saya bisa tertarik untuk membahas hal ini. Yang pertama adalah kemarin pasti teman-teman juga sudah nonton tentang pertemuan antara Marcel Radival, yaitu pesulap merah, dengan pencaksilat perisai batin. Nah, di sana kan mereka terjadi coba mencoba atau saling uji, membuktikan apakah ilmu laduni itu ada, dan juga begitu juga dari pihak perisai batin juga mencoba hipnosis ya. Nah, dan sampai kemarin saya masih nonton juga video dari Master Derry Corbuzier, yaitu Marcel Radival dengan ditemani juga Bung Theodorus Ginting. Mereka datang ke podcastnya, diundang ke podcastnya Master Derry Corbuzier. Nah, di sana juga mereka membahas tentang terkait hal ini. Karena bagaimana ya, kalau Theodorus Ginting ini kan orangnya lebih ke langsung praktisi ya, langsung ke praktisi bela diri ya, dimana dia adalah petarung MMA ya, pasti semua orang tahu. Karena kalau Master Dedi itu adalah master sulap mentalis. Nah, di sana jadi namanya sulap berarti mereka belajar tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu, dan di sana juga mereka masih sempat mengucapkan bahwa siapa saja ya boleh percaya, berhak untuk percaya atau tidak, itu terserah. Jadi kan kemarin itu kan Radival juga mencoba untuk menghipnotis teman-teman dari perisai batin, dan di sana dia tidak bisa menghipnotis mereka karena itu terjadinya, ada istilah yang dipakai itu apa, mental blocking. Nah, mental blocking ini artinya kalau misalnya saya tidak mau dihipnotis, berarti tidak bisa. Begitu juga ketika perisai batin menyuruh Marcel Radival untuk menonjok mereka sehingga mereka mempraktekkan ilmu laduni, di sana juga tidak terjadi apa-apa, tidak terbukti juga bahwa ilmu laduni itu bekerja di sana, karena memang itu juga masih kita hubungkan lagi bahwa itu terjadi mental blocking, bahwa dia memang tidak percaya akan hal itu. Jadi susah di sana itu kayak sudah perbedaan pendapat gitu ya. Jadi di sini juga saya akan memberikan sedikit definisi atau beberapa hal terkait 3 hal yang tadi sudah saya sebutkan, hipnosis dan juga metafisika dan tenaga dalam. Itu menurut pendapat saya ya. Terserah teman-teman mau percaya atau tidaknya, itu terserah teman-teman. Baik, yang saya mau bahas pertama adalah tentang hipnosis ya. Hipnosis itu adalah ilmunya. Kalau kita hipnotis itu adalah sebutan bagi orang yang mempraktekkan hipnosis ya. Jadi hipnotis itu orangnya, kalau hipnosis itu ilmunya. Nah, ya, sebelumnya saya ceritakan dulu bahwa saya juga pernah belajar dan saya juga punya buku tentang hipnotis ya. Buku tentang hipnosis itu saya ada. Nanti saya screen recorder saya buat di sini karena memang saya masih ada PDF-nya. Bukunya ada, cuma saya tidak bawa di sini. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, di sana itu saya baca beberapa langkah untuk kita bisa belajar tentang ilmu hipnosis. Dan di sana juga saya melihat dari cara-cara yang disampaikan di dalam buku itu bahwa misalnya kita ada keinginan untuk belajar ilmu hipnosis, berarti kita semua orang bisa ya. Jadi pada dasarnya ilmu hipnotis itu adalah kita mempengaruhi atau membawa orang yang mau dihipnotis ya. Saya tekankan bahwa orang yang mau dihipnosis. Kalau misalnya dia tidak mau, berarti kita susah. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Marcel Radival bahwa
tingkat untuk kita bisa menghipnotis seseorang itu ada tingkatannya. Ada yang paling rendah atau istilahnya yang paling disable istilahnya, kalau tidak salah kemarin saya dengar. Saya juga tidak terlalu memahami soal itu. Terus ada tingkatan standar, terus ada yang lebih sulit. Nah, jadi kalau misalnya kita yang sudah tahu tentang dunia hipnosis, kita akan susah, kita lebih ke arah, kita lebih di tingkatan susah untuk dihipnosis. Nah, ini teman-teman harus bedakan. Terus yang berikutnya adalah tentang metafisika. Nah, metafisika ini kan ada juga istilah yang saya pernah baca juga, namanya hipnosis metafisika. Nah, kalau kita berbicara tentang metafisika, metafisika itu adalah kita belajar tentang ilmu yang berhubungan dengan non-fisik, ya, ilmu yang berhubungan dengan non-fisik. Dan juga metafisik itu adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat. Nah, teman-teman pasti tahu tentang ilmu filsafat. Kalau kita belajar tentang ilmu filsafat itu kita belajar tentang apa ya? Kita berusaha mencari tahu penyebab sesuatu sedalam-dalamnya dengan pikiran yang rasional. Nah, jadi apapun penyebabnya apapun terjadi, sesuatu, misalnya sesuatu hal terjadi, kita mampu menjelaskan dengan pikiran yang rasional, yang bisa diterima di otak, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya metafisik itu masih berhubungan dengan sesuatu yang terjadi, tapi masih bisa kita jelaskan. Misalnya, contohnya seperti apa ya? Kalau di dunia bela diri, kita misalnya kalau misalnya memecahkan batako ataupun botol, itu kan kita memecahkan. Nah, ada yang percaya bahwa itu adalah tenaga dalam, ada juga yang percaya bahwa itu adalah bentuk dari fisik yang kita pakai untuk menghancurkan sesuatu. Dah, kalau dalam ilmu metafisika atau hipnosis metafisik itu kan kita masih, itu terjadi karena misalnya diganjar. Kalau tidak diganjar berarti dia tidak akan bisa patah. Nah, seperti itu. Jadi mereka hipnosis metafisika itu dia lebih ke lebih mengarah ke bahwa sesuatu itu terjadi karena begini dan begitu. Oke? Jadi sampai di sini paham ya? Mungkin itu tentang metafisika. Dan yang terakhir adalah saya membahas tentang tenaga dalam. Nah, tenaga dalam ini menurut konsep atau pengertian saya sendiri terhadap tenaga dalam. Kalau menurut saya, tenaga dalam itu adalah kita berhubungan dengan doa, ya. Ketika kita berhubungan dengan doa, artinya ketika kita berdoa, ya, tenaga dalam itu. Ini menurut, saya ulangi, saya tekankan lagi bahwa ini menurut pengertian saya terhadap tenaga dalam. Tenaga dalam itu berhubungan dengan doa, dan ketika kita berdoa untuk kita mendapatkan sesuatu, itu akan terjadi atau tidaknya itu belum tentu. Jadi urusan kita itu sudah dengan Tuhan, ya. Misalnya saya berdoa untuk bisa memukul orang jarak jauh, bisa buat dia menjadi patung atau apa segala macam, itu tergantung doa saya terkabul atau tidak. Kalau misalnya terkabul, ya syukur bahwa saya bisa membuat orang menjadi patung atau bisa memukul orang jarak jauh. Tapi selama doa saya tidak terkabul, maka itu memang tidak bisa. Intinya tenaga dalam itu seperti itu. Kita masih ada urusan kita dengan Tuhan gitu. Doa kita terkabul atau tidak. Itu yang saya pahami soal tenaga dalam. Kalau tergantung teman-teman pengertiannya terhadap tenaga dalam itu seperti apa, itu mungkin beda lagi, ya. Yang saya pahami seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya itu tergantung kepada diri kita, percaya tentang apa yang kita pelajari, ilmu apa yang kita pelajari. Misalnya kamu mau belajar tentang hipnosis dan juga tenaga dalam ataupun apa itu, intinya tidak merugikan orang lain. Yang paling intinya adalah kita tidak merugikan orang lain, tidak menipu orang. Seperti yang sudah disampaikan di podcastnya Master Corbuzier, bahwa ya teman-teman kalau yang nonton sampai selesai, di sana juga mereka membahas tentang perbedaan berbohong dan menipu. Pasti teman-teman sudah tahu. Jadi kedua hal ini tentu beda. Kalau yang belum tahu silakan cek di Kamus Bahasa Indonesia, ya. Pesannya adalah walaupun kita berbeda pendapat dalam hal ini bagian hipnosis dan juga mungkin yang belajar tenaga dalam, ya walaupun kita perbedaan pendapat, kita tetap NKRI. Jadi mari saling melengkapi untuk tetap memajukan Indonesia. Intinya adalah tidak boleh saling merugikan. Itu saja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikut. Salam Jinsu dan salam Pencak Silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbak Fatih.